Assalamualaikum Bu Oni. Waalaikumsalam Bu Siti. Iya, apa kabarnya nih Bu Oni? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Siti sendiri? Alhamdulillah saya selalu sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu Oni ya. Amin, amin. Iya, anak-anak gimana kabarnya Bu di sekolah? Alhamdulillah anak-anak juga sehat dan tetap Alhamdulillah. semangat. Iya, buat Ibu Oni juga tetap semangat. Iya. Iya. Nah, ada apa ya Bu Oni? Bu Oni mau berbicara dengan saya tuh, apakah ada yang ingin dibicarakan sama Bu Oni sore ini dengan saya? Iya, ada nih Bu. Saya mau sedikit sharing hal yang saya rasakan di dalam kelas gitu Bu. Kira-kira Bu Siti ada waktu tidak ini? Iya, insya Allah Bu, insya Allah. Mangga barangkali dengan berbicara dengan saya, Ibu bisa menemukan ide atau pemecahan masalah untuk masalahnya Ibu. Mangga. Ya, jadi begini Ibu Siti, saya tuh mengalami hampir mengalami keputusasaan dalam mengajar di kelas gitu. Karena saya ini kan mengajar anak kelas tinggi ya, tepatnya di kelas 5 gitu. Nah, ada beberapa anak sekitar 7 anak ini belum bisa membaca sehingga mereka kurang dapat mengikuti pembelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang gitu. Jadi terkadang saya memiliki kesulitan gitu, sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya kurikulum di kelas tinggi itu kan sudah tingkat kesulitannya itu sudah rumit gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu Siti saya menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi Ibu tuh mengalami kesulitan atas 7 anak ya Bu ya? Ya. Yang dari saya pahami, iya. Kira-kira kesulitannya itu dalam hal apa gitu Bu, dalam pembelajarannya? Kesulitannya itu anak-anak ini kurang bisa mengikuti pembelajaran yang sudah saya berikan ya Bu ya. Misalnya di dalam tema gitu ya. Karena anak-anak ini belum sama sekali mengetahui huruf gitu. Terkadang merangkai huruf itu masih sangat kesulitan, sehingga jangankan untuk memahami soal gitu. Kadang ketika saya membacakan soalnya, jika ya ditanya gitu untuk misalnya jawabannya Indonesia gitu. Nah, anak-anak ini belum bisa merangkai kata Indonesia itu sendiri gitu. Jadi saya merasa sangat kesulitan di bagian itu Ibu gitu. Dan selain membaca juga anak-anak ini juga belum bisa berhitung gitu. Kadang untuk menuliskan simbol misalnya 512, anak-anak ini masih suka ketuker gitu. Kadang 215, sedangkan kita tahu kan bahwasanya kita juga tidak bisa terus-terusan fokus kepada anak-anak yang memang memiliki kekurangan, karena di samping itu juga ada anak-anak yang lain yang memang butuh perhatian kita, dan memang kita harus mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang gitu. Jadi Ibu itu mengalami kesulitan kepada 7 anak itu karena mereka masih belum lancar membaca, menulis dan berhitung ya Bu ya, kalau tadi saya simpulkan dari ini Ibu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini gitu Bu? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan ini, saya ingin agar anak-anak ini bisa setidaknya mengikuti pembelajaran atau bisa ada kemajuan dari pembelajaran yang sebelumnya. Karena anak-anak ini terlihat sangat berbeda sekali dan sangat tertinggal jauh dari teman-temannya gitu. Sedangkan kalau kita biarkan saja, pasti kita tuh merasa agak ada rasa gimana gitu ya kalau kita biarkan gitu kan. Kalau kita fokus ke sini saja gitu, ada anak-anak yang terlantar juga. Makanya saya tuh benar-benar bingung ini Bu harus gimana gitu.
Iya ya Bu ya. Jadi Ibu bingung. Jadi kalau fokus kepada anak-anak ketujuh yang memang masih belum bisa mengikuti, mungkin yang lainnya juga ibunya eh, belum tidak bisa mungkin Ibu takutnya tidak adil mungkin ya Bu ya dalam pembelajaran Benar. seperti itu. Iya. Jadi menurut Ibu Oni kira-kira tingkat keberhasilan apa sih yang ingin Ibu Oni capai kepada 7 anak tersebut gitu tuh? Mereka Bu Oni tuh inginnya mereka itu seperti apa gitu tingkat keberhasilannya? Saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya Bu ya, karena kita tahu bahwasanya setiap proses itu kan butuh waktu ya Bu ya. Dan saya sih pengennya anak-anak ini yang belum bisa membaca dapat bisa mengikuti setidaknya ketika saya menerangkan gitu ya. Kalau misalkan menonton video, terkadang kan kita menonton video pembelajaran gitu kan. Coba sebutkan benda apa yang sudah kalian lihat gitu. Jadi anak-anak itu bisa menuliskan benda-bendanya gitu. Nah, kalau misalkan yang 7 anak ini masih belum bisa, padahal mereka tahu misalkan Bu tadi saya melihat bola tapi nggak tahu bola itu tulisannya seperti apa gitu. Nah, pengennya saya ya anak-anak ini bisa itu untuk menuliskan apa yang mereka tangkap dari indera melihatnya gitu ya. Jadi Ibu ingin ketujuh anak ini bisa mengikuti pembelajarannya Bu ya. Ketika Ibu memberikan pembelajaran video, mereka bisa memahaminya, bahkan bisa menuliskannya. Mungkin seperti itu ya yang Ibu inginkan ya Bu. Jadi yang Ibu inginkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, dari skala 1 sampai 10 kira-kira menurut Ibu anak-anak ketujuh anak itu berada di skala berapa ya Bu? Mungkin masih di skala 4 atau 5 mungkin ya Bu ya gitu, karena memang anak ini ketika ditanya secara lisan gitu ya terkadang masih ada yang nyambung gitu, tapi ketika disuruh membaca atau misalkan disuruh menuliskan gitu, anak-anak ini sepertinya nggak mau gitu. Padahal saya tuh sudah mencoba beberapa metode dan strategi pembelajaran gitu kan, dari mulai memfasilitasi dari segi audio, dari mulai visual dan kinestik juga gitu, tapi tetap gitu ketujuh anak ini males-malesan, mungkin karena ada sesuatu yang mereka nggak bisa dipahami sama mereka gitu, ada yang sesuatu yang mereka nggak mampu untuk melakukannya, yaitu menuliskan apa yang mereka pikirkan di dalam pikirannya gitu, seperti itu. Jadi mereka masih belum bisa menuangkan apa yang di dalam pikiran mereka untuk dituliskan seperti itu mungkin ya Bu ya. Nah, Ibu kan Mbak Ati tadi sudah skalanya anak-anak ada di skala 5. Nah, kira-kira yang Ibu inginkan pencapaian untuk mereka gitu, mereka ada di skala berapa ya Bu ya? Saya sih tidak pengen saya sih kalau misalkan 10 gitu nggak mungkin ya Bu ya, kayaknya terlalu jauh gitu kan, dan itu juga nanti akan menjadi beban bagi anak-anaknya sendiri gitu ya. Saya sih pengennya minimal anak-anak itu di skala 7 atau di skala 8 gitu ya, lebih tepatnya mungkin skala 7 dulu lah gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, kira-kira biar anak itu mencapai tingkat keberhasilan di skala 7 atau di skala 8, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan gitu, supaya mereka itu bisa sesuai dengan harapannya Ibu, jika keinginan Ibu mereka bisa mengikuti pembelajaran begitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama ya Bu ya, melakukan pendekatan secara heart to heart atau face to face gitu ya. Jadi menyentuh hati mereka dulu agar mereka itu bisa terbuka apa yang mereka rasakan kepada saya gitu kan. Karena yang saya perhatikan mereka tuh mungkin karena ada rasa malu atau gimana gitu ya. Jadi belum terlalu
terbuka sama saya pengen satu persatu saya tanganin gitu ya. Seperti yang praktek kita dulu, yaitu segitiga restitusi ya. Saya pengen menerapkan itu di ketujuh anak ini. Kemudian mungkin langkah selanjutnya saya akan melaporkan hasil dari temuan saya setelah melakukan restitusi ini kepada kepala sekolah gitu, meminta saran dari beliau. Dan saya juga ingin mengusulkan adanya komunikasi dengan orang tua gitu. Karena pembelajaran akan berhasil itu ketika adanya kolaborasi dari orang tua dengan pihak sekolah gitu. Jadi mungkin meminta kepala sekolah untuk memanggil orang tua ini yang 7 anak ini untuk diberikan pemahaman. Misalnya kalau misalkan di rumah minta dibantu untuk membaca, mengeja gitu kan. Terus kalau misalkan sekolah mungkin meminta waktu sedikit lebih banyak, atau misalkan jam pulang anak ini lebih daripada teman-temannya gitu. Jadi jangan sampai pengayaan dikasih pengayaan gitu ya gitu. Jadi saya mau mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua sih sepertinya Bu. Itu yang akan saya lakukan, yang baru saya tergambar sekarang gitu. Nah, Ibu kan rencananya ingin melakukan segitiga restitusi ya Bu ya kepada anak-anak, pendekatan head to head, melibatkan orang tua murid, juga melibatkan Ibu kepala sekolah. Nah, kira-kira dari semua rencana Ibu itu apa sarana dan prasarana yang Ibu butuhkan gitu supaya untuk mendukung rencana Ibu itu? Sarana dan prasarana mungkin satu ya, ini ya, dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting, dan dukungan dari guru-guru yang lain juga gitu. Terutama mungkin saya akan meminta saran dari guru kelas 1 ya, yang memang sudah terbiasa dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini gitu. Kemudian meminjam media dari anak-anak kelas 1, dan bisa juga saya buat media untuk anak-anak ini gitu, seperti kata-kata gitu kan, susunan kata gitu. Jadi mungkin yang memudahkan anak-anak ini untuk bisa belajar membaca dulu gitu. Saya fokuskan ini untuk membaca terlebih dahulu gitu sih Bu. Jadi Ibu ingin memfokuskan anak-anak belajar membaca dulu ya Bu ya, supaya mereka bisa lebih fokus belajar membaca, supaya bisa mengikuti pembelajaran gitu. Nah, kira-kira rencana Ibu itu semua akan dilaksanakannya kira-kira kapan ya Bu? Insya Allah sih dalam waktu dekat ya Bu ya, mungkin setelah kegiatan pentas seni di sekolah, karena kan sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan pentas seni kepala sekolahnya. Jadi perlu waktu yang memang benar-benar nyaman untuk ngobrolin ini gitu. Jangan sampai kita mengajukan sebuah ide tapi memang waktunya kurang pas gitu ya, sehingga adanya miskomunikasi di antara kita gitu. Iya, benar ya Bu. Jadi memang dibutuhkan waktu karena ini rencana ke depan ya Bu ya, jangka panjang mungkin, bukan hanya untuk sekarang gitu. Nah, kira-kira waktunya gitu dalam pelaksanaannya, kira-kira kapan Ibu? Waktunya mungkin sekitar sebelum Ramadan ya, mungkin kan Ramadan tanggal 23, mungkin sekitar tanggal 18 gitu. 18 ya. Iya, jadi Ibu ingin melaksanakan rencana semua Ibu seperti segitiga restitusi, terus menghubungi guru kelas 1 ya Bu untuk membantu mereka, karena memang apalagi ini sudah kelas 5 ya Bu ya, jadi memang sangat wajib sekali untuk sudah bisa membaca lancar. Iya benar. Nah, sudah sampai sesi akhir nih Bu. Gak kerasa ya Bu ya? Gak kerasa ya. Kira-kira apa ya nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nih di sore ini? Kira-kira apa yang Ibu Odi dapatkan? Yang saya dapatkan adanya ide-ide baru dari saya gitu ya, tanpa terasa gitu. Saya jadinya berpikir ternyata memang kita harus ada muncul ide-ide baru, seperti harus menghubungi orang tua gitu kan, karena kita nggak mungkin bisa
mensukseskan pendidikan kalau tanpa adanya bantuan dari orang tua gitu. Kemudian dari rekan sejawat juga gitu ya. Jadi memang baru terfikirkan ketika saya ngobrol sama Bu Siti ini nih. Terima kasih banyak ya Bu Siti ya. Iya, sama-sama. Semoga Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu biar apa yang Ibu inginkan kepada anak-anak bisa tercapai ya Bu. Anak-anak ketujuh anak ini bisa mengikuti pembelajaran. Nah, saya tunggulah dari Ibu nanti gimana aksi rencananya Ibu untuk anak-anak ke depan dalam pembicaraan kita selanjutnya ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Oni. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Siti. Selamat sore. Selamat sore Bu Siti.